Kita akan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM di kawasan Jawa dan Bali mulai tanggal 11 Januari mendatang. Nah, apa bedanya dengan pembatasan sosial yang selama ini sudah berjalan dan seperti apa efektivitasnya untuk menekan laju penularan COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Mas Heri Trianto, serta ada pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio, dan juga epidemiolog, Mas Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat pagi, Mas Heri, Mas Agus, dan juga Mas Tri. Pagi semua mas sekalian. Saya tampaknya harus ke Mas Heri dulu yang mungkin bisa menjelaskan. Kalau saya adalah orang awam, katakanlah di Jakarta yang mungkin mewakili banyak warga di Jakarta. Apa bedanya nanti buat saya dengan beberapa pekan ke belakang ini, Mas? Iya, nama kebijakannya itu adalah pembatasan kebijakan pemerintah pusat itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Itu yang dikeluarkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri. Tetapi sebenarnya ini masih dalam kerangka pembatasan sosial berskala besar. Oke. Di mana ini berlakunya di Jawa dan Bali, kemudian pemerintah menentukan 4 kriteria utama ya, daerah-daerah mana yang harus melakukan itu. Jadi akhirnya dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ditentukan ada 23. Tapi situasi ini akan dinamis ya, 23 kabupaten kota ini tergantung bagaimana impact dari pemberlakuan kebijakan itu terhadap penurunan kasus. Jadi dalam pelaksanaannya ini akan ditentukan oleh kepala daerah masing-masing begitu ya di tingkat kabupaten kota. Ya, gubernur sebagian besar gubernur sejak 2 hari yang lalu juga sudah menindaklanjuti dalam bentuk instruksi dari instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian instruksi gubernur, kemudian ini yang kemudian akan dilaksanakan oleh para kepala daerah ya, kepala daerah di bupati maupun wali kota, yang kemudian akan mulai diimplementasikan tanggal 11 hingga 24. Targetnya seperti dikatakan Pak Menko tadi adalah menekan penularan kasus aktif hingga 50%, seperti itu. Oke, jadi setiap daerah harus menunggu dulu aturannya masing-masing. Apakah kan kita mendengar kemarin pembatasan seperti apa yang harus diterapkan, misalkan jam buka, jumlah pekerja yang WFH hingga 75%, ada juga seperti tempat makan yang dine-in hanya bisa 25%. Apakah semua daerah harus mengikuti aturan ini atau justru ini menjadi standar minimum? Maka daerah diberikan kebebasan untuk bisa menerapkan yang lebih ketat lagi. Iya, saya otomatis ya itu standar minimum yang harus diterapkan dari 4 kriteria tadi. Terus apa saja, misalnya intinya adalah sebenarnya inti besar dari semua ini adalah mengurangi mobilitas masyarakat yang selama ini sangat berimplikasi terhadap laju penularan secara lebih tinggi gitu. Dan ini diharapkan dalam dua pekan akan efektif sehingga kita terus melakukan evaluasi. Karena pada dasarnya aturan sebelumnya yang menjelang Nataru, surat edaran nomor 3 dan nomor 4 itu pun juga masih berlaku dan kemungkinan juga akan diperpanjang mengikuti kebijakan baru pembatasan kegiatan masyarakat ini. Oke, saya tanya ke Pak Tri Yunis, Mas Tri Yunis, Anda percaya ini akan efektif dengan pengaturan baru ini? Ya, jadi peraturan baru ini atau PSBB Jawa Bali itu dilakukan karena 2 hal. Satu adalah kapasitas pelayanan kesehatan di semua kabupaten sudah lebih dari 70%, begitu. Ya. Kemudian yang kedua, pertambahan kasus COVID di Indonesia itu sudah luar biasa. Jadi kemarin rekor lagi tuh, Mas. Iya betul, sekarang 9.000. Jadi memang untuk membatasi pelayanan kesehatan yang mulai penuh ini harus dilakukan sesuatu. Yang di PSBM ini mengurangi atau melakukan pencegahan terhadap kasus COVID begitu. Pencegahan saya tanggung-tanggung begitu. Melakukan pencegahan dengan 5 kriteria tadi, kemudian di tempat atau di kabupaten atau kota yang terbatas. Menurut saya harusnya itu dilakukan pada daerah merah dan orange begitu. Jadi jadi efeknya besar atau pengurangannya. Kalau kita lihat efektivitasnya, paling yang akan terjadi kurang dari 50% efektifnya dalam mengurangi kasus COVID begitu. Tapi kan pertambahan kasus COVID kalau sudah besar itu luar biasa. Nanti kita akan lihat bahwa pertambahan kasus COVID-19 itu
tergantung reproductive number-nya, artinya akan berkali-kali lipat, bukan bertambah satuan begitu. Akan bertambah 1,5 kalinya atau 1,2 kali, 1,3 kali, itu mengerikan kalau sudah besar. Jadi menurut saya harus masif upaya pencegahannya dan juga harus masif upaya penambahan fasilitas kesehatannya begitu. Oke, untuk angka-angka yang kita lihat sekarang ini, kemarin seperti tadi kita sudah ungkapkan juga bahwa pecah lagi rekor. Ini sebuah rekor yang kita sebenarnya mau bilang itu pecah rekor pun sesuatu yang terdengar positif, tapi ini sangat negatif begitu. Tapi kembali lagi mencapai 9.000 lebih. Apakah ini yang kita lihat sekarang ini adalah dampak dari liburan Natal dan Tahun Baru yang juga dari berbagai pihak sudah memprediksi akan ada kenaikan akibat aktivitas masyarakat di tengah libur itu? Ya, jadi ini masih mungkin akibat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau ini menetap 9.000, kemudian akan bertambah besar lagi begitu. Jadi itu bahayanya pertambahan kasus COVID dengan reproductive number-nya. Dia akan bertambah berkali-kali lipat, bukan bertambah satuan. Jadi pertambahan fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah harus dilakukan. Kemudian pertambahan pencegahannya juga harus dilakukan dalam dua arah begitu. Menambah di hilirnya begitu, prevensi di hulunya begitu, Mas. Oke, saya ke Mas Agus. Mas Agus, kalau ada penerapan ini kan dari pusat nih, yang sebenarnya bisa dibilang himbauan, bisa dibilang ini sebuah desakan lah bagi pemerintah daerah untuk bersikap lebih tegas begitu. Tapi apa yang akan bisa menjadi kunci keberhasilan penekanan dengan penerapan aturan ini? Mengingat ada berbagai faktor sebenarnya, bukan hanya aturannya harus ada, tapi bagaimana ini juga bisa diterima oleh masyarakat dan benar-benar dijalankan oleh masyarakat yang sudah 11 bulan ini. Setiap pekan mungkin mereka kebingungan begitu, saya ini boleh kantor atau tidak, saya boleh kerja atau tidak, saya boleh belanja atau tidak, atau dan lain-lain, Mas Agus. Ya begini, ini saya mungkin sudah ke berapa belas kali ya saya bicara di Kompas TV bahwa posisinya sekarang ini tidak ada kemajuan sama sekali, bahkan terus getting worse. Pertama, saya belum paham bedanya PSBB dengan PSBM ini. Ini kan malah membuat bingung karena ada istilah baru, bingung pada publik. Itu yang pertama. Kedua, karena dasarnya menggunakan instruksi Kemendagri. Nah, padahal yang lalu belum dicabut. Dan ini nanti di lapangan pasti akan kusut. Ya, lalu saya lihat suatu persyaratan tetap industri 100% boleh. Jadi memang kebijakan pemerintah sampai hari ini itu lebih berat ke ekonomi, bukan ke kesehatan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Mazhab saya memang lockdown dari dulu. Karena tidak bisa kita men-trace orang kalau masih terbuka seperti sekarang. Data kita itu sangat konyol. Misalnya kita bepergian menggunakan pesawat, kan harus isi e-hack, harus bawa swab dan sebagainya. Itu tidak ada data swab itu dilihat, lalu dicocokkan dengan database-nya BNPB. Sama nggak, hanya cuma dibaca tanggalnya cap, pergi. E-hack juga begitu. E-hack begitu diperiksa cuma di scanner. Nah, padahal saya coba berkali-kali dengan memberikan data palsu alamat dan nomor NIK, itu juga lolos. Terus gimana cara pencegahannya? Nah, ini menjadi persoalan. Jadi, e-hack itu menurut saya hampir tidak ada gunanya, tidak bisa mendeteksi. Sehingga tracing dari kita itu juga datanya gelap. Jadi angka 9.000 itu menurut saya masih angka palsu gitu ya, karena datanya belum lengkap. Data kan harus sama. Kemarin kan diteskan 44 juta uji kalau saya tidak salah. 44 ribu uji. Nah, coba hari ini dengan jumlah yang kurang lebih lama, 4445, angkanya naik tidak? Pasti naik. Tapi saya curiga, jangan-jangan angka itu nanti diturunkan hari ini. Mari kita tunggu time-nya dari BNPB yang jam 12 siang. Berapa yang diuji, berapa hasilnya. Coba kalau kita konstan 44 atau 45 terus setiap hari selama sampai tanggal 5, coba angkanya lihat, pasti naik. Dan sekarang saya kemarin baru membantu teman cari rumah sakit, nggak ada. Dia duduk dengan baik di unit gawat darurat, duduk saya sudah 2 hari. Gimana ceritanya? Ya, jadi hal-hal ini menurut saya PSBB maupun PSBM itu sama saja. Dan kenapa diulang? Padahal sudah tahu PSBB itu tidak efektif. Diulang hanya ganti nama. Nah, ini publik bingung. Saya bukan peneliti, bukan apa, tapi ditanya banyak orang, saya menjelaskannya juga pusing. Ini sebetulnya apa bedanya? Satu instruksi Mendagri satu, nah nanti kan semua sektor harus bikin aturan mengikuti instruksi Mendagri.
Nah itu berarti yang kemarin-kemarin bagaimana? Dibunuh dulu atau tidak? Ini dalam waktu hari loh ini. Ya. Dan nanti bagaimana? Pasti tumpang tindih. Saya kasihan pada petugas yang di lapangan. Ya. Sanksinya nggak ada loh. Yang punya perda sanksi itu hanya Jawa Timur dan DKI. Oke. Nah yang lain bagaimana? Jadi, kalau nggak disanksi nggak jalan, Mas. Menurut saya. Sorry kalau salah. Oke. Sebenarnya kita sudah mendengar mengenai apa sanksi yang bisa diterapkan, tapi menurut Anda ini yang belum dijalankan. Harus perda, Mas. Sanksi itu harus di undang-undang dan di perda menurut Undang-Undang 12 tahun 2011. Oke, baik. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Kalau begitu apa yang bisa dilakukan? Karena kita tidak bisa hanya dengan keluarnya aturan, tapi tidak ada yang benar-benar langkah yang diambil untuk menahan. Bahkan beberapa negara kita lihat yang tadinya sudah lebih leluasa, contohnya Inggris saja, kembali lagi lockdown karena menyadari penyebarannya semakin ganas lagi untuk COVID-19 ini. Kita akan bahas lebih jauh lagi usai jeda berikut ini.